Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minara. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum data mining. Jadi langsung saja. Yang pertama penjelasan sintaks. Di sini saya menggunakan metode SPM. Di mana yang pertama itu import library. Setelah import library dilakukan pemanggilan data. Pemanggilan data ini dilakukan dengan mengupload file ke drive. Dapat dilihat jumlah baris dan jumlah kolomnya. Selanjutnya ada sintaks menetapkan 10 data pertama dari dataset. Selanjutnya ada sintaks untuk tipe dataset. Lalu berikutnya ada sintaks tipe dataset agar outputnya itu horizontal dengan menggunakan transpose. Lalu ada sintaks deskripsi data. Lalu ada plot. Di sini ada per plot untuk variabel numerik seperti ini. Lalu ada sintaks barcode untuk variabel kategori, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, dilakukan cleaning dan pre-processing data. Yang pertama itu mengganti tanda tanya menjadi none. Ini adalah tampilan setelah uh, ganti tanda tadi. Selanjutnya dilakukan penghapusan kolom dua variabel, yaitu bobot survei dan education karena variabelnya itu duplikat. Selanjutnya, pengecekan missing value. Berikut adalah tampilan dari check missing value. Selanjutnya setelah mengecek missing value, dilakukan sintaks untuk mengatasi missing value menggunakan mode karena variabel tersebut ketiga variabel tersebut adalah variabel kategori. Itu adalah tampilan setelah pengatasan missing value. Selanjutnya dilakukan encoding data kategorikal menggunakan ordinal encoder karena lebih simpel dan tidak ada smart matrix. Setelah ini adalah tampilan setelah dilakukan encoding data kategorikal. Lalu ini adalah tampilan secara vertikalnya dan tipe data. Lalu dilakukan pemisahan fitur dan nama label di mana eh, income adalah variabel targetnya. Selanjutnya ini adalah tampilan dari variabel X-nya dan ini tampilan dari variabel Y. Lalu dilakukan splitting data dengan data tes sebesar 20% dan data trennya itu 80%. Lalu dilakukan pelabelan untuk variabel target, yaitu variabel income atau pendapatan dengan menggunakan label encoder. Ini adalah tampilan setelah label encoder tadi untuk ya trend, dan ini untuk ya tesnya. Ini adalah ya tesnya. Setelah itu dilakukan standarisasi data menggunakan standar scalar. Setelah itu pembentukan model SPM. Yang pertama itu kernel linear. Ini adalah bentuk pemodelannya dan ini adalah prediksi dataset pada data yang sudah training pada model kernel linear. Selanjutnya model kedua ada kernel RBF. Caranya sama seperti di atas. Ini untuk pemodelan RBF dan ini untuk prediksi dataset pada model yang sudah di training pada model RBF. Dan yang ketiga ada model SPM polinomial. Ini adalah tampilan pemodelannya. Dan ini adalah prediksi dataset pakai model yang sudah di-training pada model SPM. Pada model polinomial. Selanjutnya adalah evaluasi model. Evaluasi model linear, model RBF, dan model polinomial. Di sini menggunakan confusion matrix dan classification report. Dapat dilihat sintaknya seperti ini. Dan ada juga visualisasinya menggunakan heat maps untuk masing-masing model. Ini adalah tampilan untuk model RDF, dan ini adalah tampilan untuk model polinomial. Setelah itu membandingkan performa ketiga model menggunakan sintaks ini. Ini adalah output dari perbandingan ketiga model tersebut, dan ini visualisasi dari perbandingan performa model sintaks sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan PowerPoint klasifikasi pendapatan dengan metode SPM.
Dataset yang digunakan adalah dataset adult. Dataset ini berasal dari Current Population Survey atau CPS tahun 1994 yang dilakukan oleh Bureau Census Amerika Serikat. Dataset ini berisi dari 32.000 baris dan 15 variabel yang menggambarkan karakteristik demografis penduduk seperti umur, pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan, dan jam kerja per minggu. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi apakah seseorang memiliki pendapatan kurang dari $50.000 atau lebih dari $50.000 per tahunnya. Pada analisis ini digunakan metode Support Vector Machine atau SPM untuk membangun model yang mampu memisahkan dua kelas pendapatan berdasarkan pola dari data yang telah tersedia. Berikut adalah tampilan dari dataset adult, di mana dataset ini terdiri dari 32.000 baris dan 15 kolom. Adalah tipe datanya, di mana dapat dilihat bahwa terdapat 5 variabel numerik dan sisanya variabel kategori atau variabel objek. Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata usia responden adalah 38 tahun dengan rentang 17 sampai 90 tahun. Sementara jam kerja per minggunya adalah 40 jam. Tingkat pendidikan rata-rata berada pada level 10 dari skala 1 sampai 16. Sebagian besar responden tidak memiliki capital gain maupun capital loss, terlihat dari mediannya bernilai 0 pada kedua variabel tersebut. Nilai final weight juga memiliki sebaran yang luas sehingga mencerminkan keragaman populasi pada estimasi sensus. Selanjutnya adalah pair plot untuk variabel numerik yang menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar $50.000 per tahun lebih sering muncul pada usia lebih tua, pendidikan yang lebih tinggi, jam kerja lebih panjang, dan capital gain-nya yang cukup besar. Sementara untuk kelas kurang dari $50.000 per tahun tersebar lebih luas dengan sebagian besar nilai capital gain dan capital loss-nya itu bernilai 0. Pola persebaran juga terlihat tumpang tindih yang menandakan pemisahan kelas tidak terlalu jelas secara visualnya. Selanjutnya adalah bar plot untuk variabel kategori. 3 bar plot yang ditampilkan untuk mewakili variabel kategori, yaitu work class, marital status, dan occupation. Distribusi pada ketiga variabel ini menunjukkan mayoritas responden bekerja di sektor private, banyak yang berstatus menikah atau belum menikah, serta pekerjaan paling umum berada pada kategori from specialty. Selanjutnya dilakukan cleaning dan pre-processing data. Yang pertama itu ganti tanda tanya menjadi none. Data dibersihkan, tanda tanya diubah menjadi none karena simbol tersebut menandakan datanya hilang. Dengan mengubahnya menjadi none, data bisa diproses dan dibersihkan. Selanjutnya menghapus kolom yang tidak diperlukan. Dapat dilihat bahwa variabel yang dihapus ada final weight dan education. Dikarenakan final weight merupakan bobot survei dan tidak berpengaruh pada prediksi pendapatan, sedangkan education dihapus karena duplikasi dengan education 6. Yang ketiga, pengecekan missing value. Secara dapat dilihat bahwa terdapat 3 variabel dengan missing value yang cukup besar. Ada variabel work class, occupation, dan native country, di mana ketiga variabel ini adalah variabel kategori. Setelah itu dilakukan pengatasan missing value dengan menggunakan mode. Variabel kategorik diisi dengan mode karena tipe datanya itu bukan numerik sehingga tidak bisa menggunakan min atau median. Setelah dilakukan pengatasan missing value, selanjutnya adalah encoding data kategorikal, di mana variabel bertipe objek di-encoding menggunakan ordinal encoder agar berubah menjadi numerik. Menggunakan ordinal encoder karena bentuknya lebih sederhana. Setelah itu, memisahkan fitur dengan label, di mana data dipisahkan menjadi 2 bagian, variabel fitur atau X yang berisi seluruh kolom kecuali income, dan variabel label atau Y yang berisi kolom atau income. Pemisahan ini dilakukan agar model dapat dilatih untuk memprediksi nilai income atau targetnya. Selanjutnya adalah splitting data, di mana data dibagi menjadi 80% trend dan 20% trace dengan stratify untuk menjaga proporsi kelas. Lalu label encoding, di mana label income diubah ke bentuk numerik menggunakan label encoder. Label income kembali
encoding menggunakan label encoder karena pada tahap ini income sudah dipisahkan sebagai variabel target. Setelah itu dilakukan standarisasi data. Standarisasi data dilakukan menggunakan standar scalar untuk menyesuaikan skala fitur. Terus data train digunakan untuk fitting, lalu transform diterapkan pada train dan test agar keduanya pada skala yang sama. Selanjutnya adalah pemodelan SPM. Yang pertama ada kernel linear. Untuk model kernel linear digunakan untuk mengklasifikasikan variabel income pada dataset adult. Setelah model dilatih, hasil prediksi pada data uji didominasi oleh nilai 0 yang merepresentasikan pendapatan kurang dari 50.000 per tahunnya. Pola ini menunjukkan bahwa model jauh lebih sering memprediksi kelas 0 dibandingkan kelas 1, yang berarti pendapatan lebih besar 50.000 dolar per tahun diprediksi jauh lebih sedikit pada model kernel linear ini. Selanjutnya adalah kernel RBF. Pada model kernel RBF ini, prediksi kelas 0 dan 1 terlihat lebih seimbang dibandingkan kernel linear. Meskipun kelas 0 atau pendapatan kurang dari 50.000 dolar per tahun masih sedikit lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa model ini mampu menangkap pola yang lebih kompleks pada data, sehingga tidak terlalu condong memprediksi satu kelas saja dan lebih baik dalam membedakan kedua kategori pendapatan dibanding model sebelumnya. Selanjutnya adalah kernel polinomial. Pada model ini, prediksi masih didominasi oleh kelas 0 dapat dilihat pada output ini. Kelas 1 tetap muncul, namun jumlahnya jauh lebih sedikit sehingga distribusinya itu tidak seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kernel polinomial belum mampu memisahkan kedua kelas dengan baik dan cenderung mengikuti pola kelas mayoritas. Selanjutnya adalah evaluasi model. Untuk model kernel linear, akurasinya 81%, tapi model sangat condong memprediksi income kelas 0. Recall kelas 0-nya itu sangat tinggi, yaitu 97%, sedangkan kelas 1 sangat rendah, 29%. Pada confusion matrix terlihat sebagian besar individu berpendapatan lebih besar 50.000 dolar per tahun salah diklasifikasikan sebagai kurang dari 50.000 dolar per tahun. Hal ini menunjukkan model tidak mampu menangkap pola pendapatan yang tinggi. Selanjutnya untuk model kernel RBF, akurasinya itu 85%, dan prediksinya itu yang paling seimbang. Dengan recall kelas 1 meningkat 75%, confusion matrix-nya memperlihatkan distribusi prediksi yang lebih proporsional, di mana jumlah true positif untuk kelas lebih besar 50.000 dolar per tahun jauh lebih besar dan kesalahan antar keduanya lebih merata. Hal ini menunjukkan model lebih mampu membedakan pendapatan yang rendah dan yang tinggi. Selanjutnya adalah kernel polinomial, di mana kernel polinomial ini akurasinya 0,84 atau 84% dengan prediksi masih didominasi oleh kelas 0. Recall kelas 1 berada pada 48%. Confusion matrix menunjukkan kelas lebih besar 50.000 dolar per tahun masih sering masuk ke false negatif, namun jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kernel linear, sehingga performanya berada di tengah antara linear dan LBF. Berikut adalah perbandingan dari performa model tersebut. Dapat dilihat bahwa dari ketiga model SPC, akurasi terbaik diperoleh pada model kedua, yaitu 84,88%. Disusul oleh model ketiga, yaitu polinomial 83,97%, dan yang terakhir adalah model kernel 81,08%. Secara keseluruhan performanya mirip, tapi model kedua dapat dianggap paling baik karena akurasinya paling tinggi dan menunjukkan kemampuan yang lebih stabil dalam memprediksi kelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, klasifikasi pendapatan menggunakan SPM menunjukkan bahwa ketiga kernel linear, FPF, dan polinomial mampu memprediksi pendapatan dengan akurasi yang cukup baik, namun tetap dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kelas pada dataset. Kernel linear cenderung memprediksi sebagian besar data sebagai pendapatan
kurang dari $50.000 per tahun, sedangkan kernel RBF memberikan hasil paling seimbang dan akurasi yang tertinggi. Sedangkan kernel polinomial masih mendominasi prediksi kelas 0, tapi masih mampu mengenali sebagian kelas lebih besar $50.000 per tahun. Dengan demikian, SPM efektif digunakan untuk klasifikasi pendapatan, dan kernel RBF menjadi pilihan terbaik dalam konteks dataset ini.